Jagat militer Indonesia kali ini sepertinya sedang berada pada titik peningkatan vitalitasnya nih bos. Mulai dari pembentukan pasukan Komcat, pelatihan pasukan elit Kopassus ke Korea Selatan, pelatihan 6 jet tempur Indonesia bersama 6 jet tempur Angkatan Udara Amerika di Pekanbaru Riau, pelatihan TNI Angkatan Udara secara besar-besaran di Pulau Belitung dengan melibatkan 25 pesawat TNI Angkatan Udara beserta para pasukan dari Wing 1 Paskas. Selanjutnya, ada lagi latihan puncak Armada Jaya TNI Angkatan Laut ke-39. Kabar borongan 8 kapal perang Italia untuk Indonesia, dan yang terbaru, kini sedang ramai-ramainya kabar di media berita asing terutama yang berbahasa Prancis yang mewartakan bahwa Indonesia telah melakukan taken kontrak terhadap 36 unit jet tempur Rafale dari Prancis. Tapi ingat, bukan kontrak efektif ya bos. Jadi intinya ya selama pihak Kementerian Indonesia belum buka suara, ya belum deal bos. Dan semua peristiwa ini pun terjadi dalam rentang waktu ini bos, dimana hal ini pun menunjukkan bahwa saat ini Indonesia sedang gencar-gencarnya mempertajam taring-taring kekuatan militernya. Nah, sementara itu di sisi lain, Laut Cina Selatan yang sudah panas kini pun nampak lagi semakin panas bos. Tiongkok, negaranya Pak Xi Jinping yang sebelumnya telah mengklaim sebagian besar Laut Cina Selatan sebagai miliknya, kini mulai lagi memperkuat otot-otot militernya di daerah tersebut karena baru-baru ini diketahui bahwa China lagi-lagi secara resmi telah menambah kekuatan armada destroyernya di wilayah Laut Cina Selatan. Dan dengan ini, artinya kekuatan Tiongkok di LCS pun kini semakin kuat. Nah, bagaimanakah beritanya? Oke, kita mulai dari kabar 36 unit jet tempur Rafale. Meskipun sudah sering dibahas, namun berita tentang Rafale dan Indonesia kini mulai menghangat kembali di media-media asing, terutama media berbahasa Prancis, seperti yang admin tampilkan di layar kaca kalian ini bos. Sumber-sumber itu pun mewartakan bahwa kontrak awal untuk pembelian 36 unit Rafale baru oleh Indonesia telah ditandatangani pada tanggal 7 Juni kemarin, saat kunjungan Florence Parly yang bahkan dipersiapkan dengan sangat rahasia. Nah, kontrak ini pun dikatakan akan berlaku pada bulan Desember mendatang karena beberapa detail masih harus diselesaikan bos. Salah satunya yaitu terkait dengan aturan Indonesia yang memberlakukan aturan ITCLO atau Counter Trade, Local Content, dan Opsit, yaitu tentang perhitungan imbal dagang dan integrasi komponen lokal ke dalam alutsista luar negeri yang akan dibeli oleh Indonesia. Lanjut, admin kutip dari sumber berita lokal yaitu Airspace Review pun mengatakan bahwa kontrak awal yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak ini pun disebut sebagai kontrak Come Into Force. Nah, kontrak Come Into Force ini pun selanjutnya nanti akan menjadi dasar menuju kontrak efektif setelah semua kesepakatan antara Indonesia dan Prancis tercapai, dan juga setelah Indonesia membayar uang muka pembelian 36 unit Rafale. Artinya di sini belum ada kontrak efektif ya bos. Dan hingga saat ini antara Indonesia dan Prancis pun dikatakan belum mencapai kesepakatan mengenai poin-poin terkait imbal dagang, kandungan lokal atau opsit dalam hal rencana pembelian 36 unit Rafale ini bos. Nah, itulah Indonesia, di mana pada setiap pembelian alutsista haruslah juga ikut mengembangkan dan menguntungkan pihak Indonesia sendiri. Seperti terkait adanya aturan untuk perhitungan imbal dagang dan integrasi komponen lokal ke dalam alutsista yang akan dibeli. Jadi nggak cuma beli doang dan bayar bos, harus ada imbal baliknya bagi kita semua. Oke, namun ini pun bukan berita resmi ya bos, karena dari pihak Kementerian Indonesia pun belum ada yang memberitakan apa-apa terkait dengan 36 unit Rafale ini. Dan seperti yang admin bilang di awal tadi, ini pun merupakan informasi yang bersumber dari media-media asing di luar negeri. Oke, lanjut di lain cerita, ternyata kini armada kapal perang Tiongkok di Laut Cina Selatan pun semakin kuat bos. Dikutip dari beberapa sumber berita berikut yang diwartakan lagi oleh kontan.co.id mewartakan bahwa baru-baru ini Angkatan Laut China secara resmi telah menugaskan Nanning, sebuah kapal destroyer tipe 052D di Laut Cina Selatan. Situs resmi militer China yaitu engchinamail.com pada hari Minggu 13 Juni kemarin mengabarkan bahwa Nanning telah bergabung dengan Komando Teater Selatan Militer Cina. Nah, diketahui Nanning ini pun merupakan kapal ketiga dari seri tipe 052D yang diluncurkan tahun 2021 ini. Tak main-main bos. Berdasarkan foto yang dirilis, destroyer Nanning ini pun diduga merupakan tipe 052D yang telah ditingkatkan, yaitu dengan dek penerbangan helikopter yang diperluas dan radar anti siluman baru. Kemudian dikutip dari Global Times, para pengamat pun menilai bahwa bergabungnya Nanning dalam latihan akhir pekan lalu menunjukkan bahwa kapal ini mampu bertugas dalam pertempuran dengan kecepatan tinggi. Kapal destroyer tipe 052D ini pun akan berbasis di Laut Cina Selatan dan diprediksi akan memainkan peranan penting dalam menjaga integritas teritorial Cina, kedaulatan nasional, dan kepentingan pembangunan. Bahkan tak cuma itu bos, militer Cina juga diketahui sudah menugaskan kapal destroyer lain yang lebih besar dari tipe 055 pada tahun ini.
Masing-masing kapal destroyer tersebut diberi nama dengan kode Lhasa dan kode Dalian. Sedangkan pada bulan Agustus tahun 2020 lalu, China pun telah meluncurkan kapal perusak tipe 052D ke-25 dan kapal perusak besar tipe 055 ke-8. Dan tahun ini diprediksi akan ada lebih banyak lagi kapal perusak yang mulai ditugaskan ke lapangan, bos. Wah, makin lama sang naga sepertinya semakin kuat nih, bos. Indonesia pun sudah sepatutnya harus wanti-wanti nih dengan kemungkinan war yang akan terjadi beberapa tahun ke depan. Bisa belasan tahun lagi, bisa puluhan tahun lagi. Yang perang ya bukan Indonesia, melainkan negara-negara besar yang bermasalah di Laut Cina Selatan. Karena sudah banyak contohnya, bos. Setelah sebuah negara merasa dirinya sanggup untuk mendapatkan kembali apa yang dia anggap menjadi haknya, maka siap-siap, war pun akan terjadi. Contoh yang terbarunya, ya tak usah jauh-jauh, bos. Ada Armenia dan Azerbaijan yang terjadi beberapa waktu lalu. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Jagat militer Indonesia kali ini sepertinya sedang berada pada titik peningkatan vitalitasnya nih, bos. Mulai dari pembentukan pasukan Komcat, pelatihan pasukan elit Kopassus ke Korea Selatan, pelatihan 6 jet tempur Indonesia bersama 6 jet tempur Angkatan Udara Amerika di Pekanbaru Riau, pelatihan TNI Angkatan Udara secara besar-besaran di Pulau Belitung dengan melibatkan 25 pesawat TNI Angkatan Udara beserta para pasukan dari Wing 1 Paskas. Selanjutnya, ada lagi latihan puncak Armada Jaya TNI Angkatan Laut ke-39. Kabar borongan 8 kapal perang Italia untuk Indonesia, dan yang terbaru, kini sedang ramai-ramainya kabar di media berita asing terutama yang berbahasa Prancis yang mewartakan bahwa Indonesia telah melakukan taken kontrak terhadap 36 unit jet tempur Rafale dari Prancis. Tapi ingat, bukan kontrak efektif ya, bos. Jadi intinya ya selama pihak Kementerian Indonesia belum buka suara, ya belum deal, bos. Dan semua peristiwa ini pun terjadi dalam rentang waktu ini, bos. Dimana hal ini pun menunjukkan bahwa saat ini Indonesia sedang gencar-gencarnya mempertajam taring-taring kekuatan militernya. Nah, sementara itu di sisi lain, Laut Cina Selatan yang sudah panas, kini pun nampak lagi semakin panas, bos. Tiongkok, negaranya Pak Xi Jinping, yang sebelumnya telah mengklaim sebagian besar Laut Cina Selatan sebagai miliknya, kini mulai lagi memperkuat otot-otot militernya di daerah tersebut karena baru-baru ini diketahui bahwa China lagi-lagi secara resmi telah menambah kekuatan armada destroyernya di wilayah Laut Cina Selatan. Dan dengan ini, artinya kekuatan Tiongkok di LCS pun kini semakin kuat. Nah, bagaimanakah beritanya? Oke, kita mulai dari kabar 36 unit jet tempur Rafale. Meskipun sudah sering dibahas, namun berita tentang Rafale dan Indonesia kini mulai menghangat kembali di media-media asing, terutama media berbahasa Prancis, seperti yang admin tampilkan di layar kaca kalian ini, bos. Sumber-sumber itu pun mewartakan bahwa kontrak awal untuk pembelian 36 unit Rafale baru oleh Indonesia telah ditandatangani pada tanggal 7 Juni kemarin, saat kunjungan Florence Parly yang bahkan dipersiapkan dengan sangat rahasia. Nah, kontrak ini pun dikatakan akan berlaku pada bulan Desember mendatang karena beberapa detail masih harus diselesaikan, bos. Salah satunya yaitu terkait dengan aturan Indonesia yang memberlakukan aturan ITCLO atau Counter Trade, Local Content, dan Opsit, yaitu tentang perhitungan imbal dagang dan integrasi komponen lokal ke dalam alutsista luar negeri yang akan dibeli oleh Indonesia. Lanjut, admin kutip dari sumber berita lokal yaitu Airspace Review pun mengatakan bahwa kontrak awal yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak ini pun disebut sebagai kontrak Come Into Force. Nah, kontrak Come Into Force ini pun selanjutnya nanti akan menjadi dasar menuju kontrak efektif setelah semua kesepakatan antara Indonesia dan Prancis tercapai. Dan juga setelah Indonesia membayar uang muka pembelian 36 unit Rafale. Artinya di sini belum ada kontrak efektif ya, bos. Dan hingga saat ini, antara Indonesia dan Prancis pun dikatakan belum mencapai kesepakatan mengenai poin-poin terkait imbal dagang, kandungan lokal atau opsit dalam hal rencana pembelian 36 unit Rafale ini, bos. Nah, itulah Indonesia, di mana pada setiap pembelian alutsista haruslah juga ikut mengembangkan dan menguntungkan pihak Indonesia sendiri. Seperti terkait adanya aturan untuk perhitungan imbal dagang dan integrasi komponen lokal ke dalam alutsista yang akan dibeli. Jadi nggak cuma beli doang dan bayar, bos, harus ada imbal baliknya bagi kita semua. Oke, namun ini pun bukan berita resmi ya, bos, karena dari pihak Kementerian Indonesia pun belum ada yang memberitakan apa-apa terkait dengan 36 unit Rafale ini. Dan seperti yang admin bilang di awal tadi, ini pun merupakan informasi yang bersumber dari media-media asing di luar negeri. Oke, lanjut di lain cerita, ternyata kini armada kapal perang Tiongkok di Laut Cina Selatan pun semakin kuat, bos.
Dikutip dari beberapa sumber berita berikut yang diwartakan lagi oleh kontan.co.id mewartakan bahwa baru-baru ini Angkatan Laut China secara resmi telah menugaskan Nanning, sebuah kapal destroyer tipe 052D di Laut Cina Selatan. Situs resmi militer China yaitu engchinamail.com pada hari Minggu 13 Juni kemarin mengabarkan bahwa Nanning telah bergabung dengan Komando Teater Selatan Militer Cina. Nah, diketahui Nanning ini pun merupakan kapal ketiga dari seri tipe 052D yang diluncurkan tahun 2021 ini. Tak main-main, bos. Berdasarkan foto yang dirilis, destroyer Nanning ini pun diduga merupakan tipe 052D yang telah ditingkatkan, yaitu dengan dek penerbangan helikopter yang diperluas dan radar anti siluman baru. Kemudian dikutip dari Global Times, para pengamat pun menilai bahwa bergabungnya Nanning dalam latihan akhir pekan lalu menunjukkan bahwa kapal ini mampu bertugas dalam pertempuran dengan kecepatan tinggi. Kapal destroyer tipe 052D ini pun akan berbasis di Laut Cina Selatan dan diprediksi akan memainkan peranan penting dalam menjaga integritas teritorial Cina, kedaulatan nasional, dan kepentingan pembangunan. Bahkan tak cuma itu, bos. Militer Cina juga diketahui sudah menugaskan kapal destroyer lain yang lebih besar dari tipe 055 pada tahun ini. Masing-masing kapal destroyer tersebut diberi nama dengan kode Lhasa dan kode Dalian. Sedangkan pada bulan Agustus tahun 2020 lalu, China pun telah meluncurkan kapal perusak tipe 052D ke-25 dan kapal perusak besar tipe 055 ke-8. Dan tahun ini diprediksi akan ada lebih banyak lagi kapal perusak yang mulai ditugaskan ke lapangan, bos. Wah, makin lama sang naga sepertinya semakin kuat nih, bos. Indonesia pun sudah sepatutnya harus wanti-wanti nih dengan kemungkinan war yang akan terjadi beberapa tahun ke depan. Bisa belasan tahun lagi, bisa puluhan tahun lagi. Yang perang ya bukan Indonesia, melainkan negara-negara besar yang bermasalah di Laut Cina Selatan. Karena sudah banyak contohnya, bos. Setelah sebuah negara merasa dirinya sanggup untuk mendapatkan kembali apa yang dia anggap menjadi haknya, maka siap-siap, war pun akan terjadi. Contoh yang terbarunya, ya tak usah jauh-jauh, bos, ada Armenia dan Azerbaijan yang terjadi beberapa waktu lalu. Nah, jadi bagaimana menurut kalian?